Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Ahmad Huda ya. Katanya, Bang, jangan suka jebak orang, mau cari keuntungan dengan cara haram ya. Kamu tahu dari mana? Nah, ini teman-teman ya, ini komentar dari Bang Ahmad ini mengenai Quantum Wallet yang video saya yang kemarin. Nah, ini saya mau langsung respon saja buat Bang Ahmad. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Oke ya, ini Bang Ahmad ini berkomentar katanya saya itu dibilang suka jebak kayak gitu kan. Nah, dipikir saya mencari keuntungan dari project Quantum Wallet. Padahal kalau saya pribadi ya, saya boleh jujur ya, ini sebenarnya saya tuh karena melihat di grup resminya dia ya, grup resminya Quantum Wallet nih teman-teman. Karena di sini tuh banyak orang yang mungkin ya ragu gitu loh. Contohnya ini si Manis nih, udah capek-capek ngumpulin malah nggak bisa, malah disuruh depo dulu anjir. Nah, memang kurang yakin nih Quantum. Nah kayak gitu ya, memang bisa saja project ini itu mungkin sebenarnya nggak punya modal ya, cara mainnya tuh dengan cara frauding ya, artinya pengumpulan dana, habis itu duitnya tuh diputar kayak gitu loh, mainnya tuh seperti itu biasanya kayak gitu loh. Nah cuman kita kan nggak bisa nyebutin project ini scam atau enggak kalau nggak ada buktinya gitu loh. Kalau cuman katanya ya banyak yang bilang katanya lah, kita nih mau denger versi siapa lah. Kalau saya pribadi, cara saya mas ya, ini untuk Abang Ahmad ini, cara saya itu untuk membuktikan project ini scam atau enggak ya dengan cara saya coba sendiri, itu pun pakai duit saya sendiri. Saya nggak minta Bang Ahmad, nggak minta semua subscriber saya untuk urunan, untuk depo kayak gitu ke saya gitu terus saya coba, enggak, ini pakai uang saya sendiri. Maksud saya, ketika ada hal kayak gini kan kita taunya dia scam atau enggak ya dengan cara dibuktikan lah. Terus panduan yang saya berikan, nah ini itu ya memang dari dia gitu loh, dari si mereka ini. Saya mengikuti apa yang dia sampaikan, misalnya suruh cek di Pancake ya, Pancake Swap. Saya juga ada akun di Pancake Swap ya. Nah daripada teman-teman udah repot-repot bikin akun di sini ya, terus deposit, terus nanti kena scam, kan mending saya saja yang nyoba kayak gitu loh. Maksud saya tuh seperti itu. Cuman kan saya dibilangnya dipikir cari keuntungan lah, saya tuh nyari keuntungannya nggak di sini loh bang. Kalau abang nih cek ya YouTube saya itu dibuat itu karena dulu saya nyoba iseng ngerjain itu aplikasi namanya Xworld. Jadi saya bukan YouTuber awalnya, saya tuh cuman iseng ngajarin, dan saya juga baru tahu kripto dari aplikasi itu, dan akhirnya malah ke sini-sini malah jadi rutin ngomongin kripto kayak gitu. Awalnya saya juga nggak kayak gini karena kerjaan saya bukan ini gitu loh. Beda gitu loh ya. Nah contoh ya, nah ini contoh ya bang, ini aku cek di akun X ya, ini kan banyak yang bilang Quantum Wallet scam project kayak gini-gini kan. Nah terus nih ya, ini dia nyebutin macam-macam, ini malah yang ini kayaknya buzzernya, entah ini akun asli atau enggak kan kita nggak tahu nih ya. With thanks to core team ya, I have received $10 reward in my wallet address. Dia dapat $10 katanya seperti itu. Nah ini bener atau enggak? Nah bener atau enggaknya kan kita dengan cara testing bang gitu loh. Dan abang tuh cek-cek di beberapa konten saya, itu banyak sekali project yang sebenarnya itu project Ponzi. Saya tuh sebenarnya tahu, cuman karena diminta untuk mereview ya kita review aja gitu loh. Dan maksudku aku nggak pernah minta teman-teman tuh untuk join atau enggak. Kalau mau join silakan, enggak ya enggak apa-apa ya. Goal saya tuh bukan untuk cuman apa ya, cuman teman-teman join. Maksud saya tak tes, habis itu kita buktikan besok hasilnya seperti apa. Jadi kan kayak gini-gini kan perlu kita pelajari toh bang. Nah taunya dipelajarinya tuh dengan apa ya, dengan cara diuji coba lah. Dibanding saya tanya-tanya orang, saya uji aja sendiri kayak gitu. Selama itu budgetnya saya masih mampu, ya udah saya coba kayak gitu loh bang. Jadi kalau abangnya ini ngerasa saya cuma cari keuntungan ya dengan cara haram, ya monggo-monggo saja, itu kan anggapannya Abang Ahmad. Sekarang gini aja lah ya, kita cek-cek aja. Kita tahu nggak abang itu misalnya sekarang mainan apa, YouTube gitu. Kita tahu nggak duitnya YouTube itu duit halal atau haram? YouTube itu mungkin didanai dengan juga campur duit haram juga gitu loh, karena pengiklannya juga banyak pengiklan yang haram gitu loh kalau mau ngomong halal atau haram. Cuman saya nggak mau ngomongin agama gitu loh. Konsep saya cuma sederhana aja, niatan kita mau apa, mau mencari keuntungan diri sendiri atau cuman mau jebak-jebak orang, terus atau cuman ya niatnya memang mau niat untuk bantu orang. Kalau saya pribadi saya nggak ambil apa-apa kok, ya udah saya cuman posting, saya cuman ya udah saya sudah punya channel YouTube, saya kontenkan saja kayak gitu kan ya. Konten saya cuman ngetes
pakai duit saya sendiri, nggak minta subscriber juga enggak, karena menurut saya subscriber sudah membantu saya jelas lah lewat AdSense ya. Cuman saya secara uang nyata gitu kan saya nggak minta langsung gitu loh. Nah jadi abang ini gimana gitu, maksudnya pendapatnya. Saya menerima lah kalau dianggap kayak gini, cuman kan kadang nggak pas aja kalau ngomong cari keuntungan dengan cara haram. Lah saya ini ngapa, saya nggak nipu siapa-siapa, saya ini malah mau buktiin loh, ini loh buktinya kayak orang-orang kayak gini ini kan nggak tahu dia tuh buzzer atau enggak. Lah saya tuh pengen membuktikan si Quantum Wallet ini itu real atau enggak, karena dia kan bikin roadmap, bikin tokenomic lah kayak gini-gini. Ini bener nggak airdropnya ini gitu loh. Nah kita tahu bener atau enggak ya dengan cara dicoba. Kalau saya sih tak coba gitu, ketimbang aku minta orang yang suruh nyoba, kan mending pakai duitku sendiri, hilang ya udah duitku sendiri kok, nggak minta siapa-siapa kan gitu. Do your own research itu kan apa, biar kita tuh meriset gitu loh, punya apa ya, jangan mudah langsung percaya tetapi berusaha untuk melakukan riset, penelitian dulu bener atau enggak. Lah saya tuh cara saya untuk membuktikan ini bener atau enggak ya dengan cara saya uji sendiri, dan uji yang saya lakukan ini saya share ke teman-teman, nanti biasanya saya update kayak gitu loh bang. Nah jadi kalau abangnya ini nganggapnya seperti ini ya monggo-monggo aja gitu loh. Ya kan simple aja, kalau situ nggak yakin ya nggak usah dikerjain toh bang. Nah sekarang misal kayak gini nih, dia kan nyebutin tuh katanya setiap 6 hari dia itu akan membuka, mengunlock ya 6% gitu loh. Nah saya tuh sudah modal 17-18 dolar hanya untuk membuktikan bener nggak ke unlock gitu loh. Di bagian atu sini tuh kita joining kayak gini nih. Nah ini bener nggak gitu loh. Aku kan taunya seperti ini ya dengan aku uji coba nih, kan aku staking tuh 51 token atunya. Nah, nanti bener nggak ini udah running 1 hari ya 7 jam. Nah nanti setelah 6 hari dia informasinya itu kan bisa di unlock katanya seperti itulah. Bisa nggak, kalau melihat sih di sini memang harga tokennya naik gitu loh ya, karena mungkin orang udah pada beli tokennya kan seperti itu loh ya. Ini kan aku belum ngerti, nanti kalau udah bisa, udah minimal lah ini udah bisa terkonversi dan terunlock, nanti kan bisa dijualnya ke BNB itu bisa, karena kemarin kan di Pancake itu kan juga dari token USDT BEP20 atau dari BNB kayak gini kan kemarin. Nah nanti yang penting tuh sekarang bisa ke unlock dulu, dan yang jelas tuh sebenarnya mau membuktiin ini loh, poin satu ini loh, token yang satu ini kan sebenarnya kayak poinnya dia. Kalau abangnya ini udah sering main airdrop pasti ngerti lah, ini ada namanya poin itu biasanya nanti dikonversi ke native token. Nah, native token tuh biasanya token aslinya dia, dan biasanya kalau teman-teman tuh perhatikan semua exchange atau wallet itu pasti punya token-token kayak gini ya. Contohnya kita buka saja. Nah ini contohnya ya, ini ada Bitget ya. Bitget tuh contohnya dia punya ini token BGB ini. Ini kan sama kayak si Quantum Wallet tuh dia bikin namanya ATU kayak gitu loh. Ini native token dia kayak gitu loh bang. Nah bahkan si Bitget ini itu ada namanya kayak poin-poinnya itu ada namanya shard ya, pecahan-pecahan itu kalau cek aja di Telegram konsepnya juga sama gitu loh. Karena permainannya exchange juga kayak gini, ini bursa gitu bang. Jadi kalau dipikir saya mau tipu menipu, ngapain tipu menipu, kecuali aku minta abangnya ini transfer duit ke aku janjikan sebuah investasi, habis itu terus duitnya tak bawa kabur, ya itu aku nipu lah. Aku nih nggak minta duit siapa-siapa. Nah jadi kayak gitu bang ya, mohon maaf kalau memang kontennya kurang pas buat abang ya, menurut saya nggak usah dipedulikan, konten saya juga menurut saya juga nggak penting-penting amat gitu loh. Cuman saya pingin apa ya kayak gini-gini ya, pingin buktiin aja lah bener nggak gitu loh. Ini kan banyak yang download juga, maksud saya seperti itu sih ya. Oke ya, jadi kayak gitu aja tanggapannya buat Bang Ahmad ya, semoga dipahami gitu loh. Jadi channel saya dibuat itu tujuannya sebenarnya awalnya juga iseng. Nah karena saya tuh player, saya juga memainkan beberapa aplikasi ya, makanya saya ingin membuktikan ya. Nah saya awalnya juga, jadi memang konten saya itu dibuat awalnya juga dari aplikasi ini loh, aplikasi Xworld ini yang katanya benar-benar bisa membayar ke saldo Dana. Taunya dari itu bener bayar atau enggak ya saya coba sendiri, akhirnya sampai saya tuh bisa ngasilin duit dari sini ya. Dan saya selalu bilang, apapun yang bermain gratisan dan apapun yang disebut dengan aplikasi penghasil uang itu menurut saya bukan uangnya tuh nggak gede gitu loh, uangnya tuh kecil
Kalau mau gede harus pakai duit, pakai depo kayak gitu. Itu yang selalu aku jelaskan biar teman-teman tuh paham. Artinya jangan terlalu berharap atau berekspektasi tinggi dari airdrop atau dari aplikasi-aplikasi penghasil uang. Karena ujung-ujungnya juga kita harus masukin duit dulu baru dapat cuannya ya. Contoh gak usah jauh-jauh, abang itu kalau mau dapat bunga besar di bank, abang-abang itu harus naruh duit dulu gitu loh. Misalnya ikut deposito kayak gitu-gitu ya, harus kayak gitu. Kalau enggak, karena apa, bank itu juga duit yang kita tabung sama bank itu dipinjemin ke orang, mainnya kan kayak gitu lah. Sekarang ya terserah mau dianggap haram halal ya, itu kan urusan ini ya, kepercayaan masing-masing. Saya nggak punya ranah ya, kemampuan untuk menjelaskan ini halal atau haram. Kalau saya pribadi, semua yang ada kita terima hari ini apapun itu, saya yakin pasti bercampur antara duit halal dan duit haram. Makanya yang penting niatan kita memanfaatkan teknologi ini untuk apa gitu loh, untuk hal baik atau untuk hal buruk kayak gitu. Kalau saya sendiri, saya nggak pernah minta penitipan uang terus teman-teman tak suruh naruh duitnya ke saya nggak pernah. Kalau teman-teman mau join aplikasi yang saya share ya silakan, nggak ya nggak apa-apa. Karena goal saya bukan nyari duitnya, bukan dari sini. Saya cuman sharing aja apa yang saya jalani ya, kayak gitu bang. Nah jadi semoga ini bisa dipahami ya. Dan ya mohon maaf lah kalau ada yang kurang enak mungkin ya, seperti itu. Oke, selamat siang dan ciao.